Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada dosen yang saya hormati, Ibu Novia Angela, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Luna Naira Charles dengan NIM 2025-03011186 dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia dari kelas KH002 tentang ragam bahasa. Sebelumnya, pernahkah kita menyadari bahwa dalam satu hari saja kita bisa menggunakan bahasa yang berbeda-beda? Saat berbicara dengan dosen pembimbing, kita berbicara dengan sangat formal. Namun, begitu keluar ruangan dan bertemu teman dekat di koridor, gaya bahasa kita langsung berubah. 180 derajat menjadi sangat santai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah kita sedang merusak bahasa kita sendiri? Jawabannya adalah tidak. Itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke daftar isi materi-materi apa saja yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pengantar dan definisi ragam bahasa. Yang kedua adalah ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang ketiga adalah ragam bahasa menurut pendidikan dan tingkat keformalan. Yang keempat adalah ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan dan wacana. Dan yang terakhir adalah kesimpulan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya secara ilmiah apa sih sebenarnya ragam bahasa itu? Menurut ahli linguistik Bachman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan oleh topik yang sedang dibicarakan, hubungan antara pembicara dengan kawan bicara, siapa orang yang dibicarakan, serta media komunikasi apa yang digunakan. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa ini timbul secara alami karena adanya perbedaan wilayah pemakaian serta keragaman latar belakang sosial budaya dan para penunturnya. Bab keragaman bahasa. Keragaman bahasa pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan letak geografis yang melahirkan dialek, latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan penutur, serta penyesuaian otomatis terhadap situasi komunikasi dan media yang digunakan lisan maupun tulis untuk menyampaikan pesan. Bayangkan aja, Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, faktor geografis dan sejarah perkembangan masyarakat inilah yang melahirkan variasi penuturan yang sangat kaya. Namun, menariknya, meskipun variasi ini sangat banyak, semuanya tetap berada di bawah payung besar kaidah tata bunyi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembagian ragam bahasa berdasarkan media atau sarana penyampaiannya. Ragam ini termasuk menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Apa sih itu ragam lisan? Ragam lisan ini memiliki ciri-ciri yaitu memerlukan orang kedua atau mitra tutur, terikat situasi, ruang atau waktu, berlangsung cepat, serta dibantu oleh intonasi ekspresi wajah dan gerak tubuh. Contoh, dia sedang baca surat kabar. Ariana bilang kalau kita harus belajar. Sedangkan ragam tulis dengan ciri-ciri tidak memerlukan mitra tutur secara langsung, bersifat objektif, harus memperhatikan kaidah gramatikal SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan ejaan resmi PUEBI, EGD, serta dibantu oleh tanda baca. Contoh, Nia sedang membaca surat kabar. Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Selanjutnya, selain media pendidikan dan situasi keformalan juga membagi bahasa kita menjadi beberapa dimensi penting. Mari kita lihat dikotomi antara ragam baku dan ragam tidak baku. Apa sih itu ragam baku? Ragam baku digunakan dalam situasi formal atau resmi seperti karya ilmiah, pidato kenegaraan, dokumen resmi. Memiliki sifat yaitu artinya ia taat pada kaidah yang konsisten. Sesuai kaidah, dinamis yaitu tidak kaku dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Lalu
Ada cendekia, yaitu mampu mengekspresikan proses berpikir secara logis, teratur, dan sistematis. Dan yang terakhir adalah seragam, berfungsi sebagai alat penyatuan secara nasional. Sebaliknya, ragam tidak baku adalah bahasa yang longgar, santai, yang biasa kita pakai saat berbelanja di pasar, mengobrol di kantin, atau menulis pesan singkat di media sosial. Lalu, apa sih ragam terpelajar itu? Ragam terpelajar itu dipengaruhi tingkat pendidikan, terutama dalam pelafalan kata serapan, contoh video, film, vitamin. Sedangkan dialek itu non-terpelajar, atau terpengaruh logat daerah atau kebiasaan pelafalan, contoh video, film, vitamin. Selanjutnya, mari kita bedah ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan atau bidang wacananya. Di bagian ini, kita sering membandingkan antara ragam ilmiah versus ragam populer, serta berbagai bidang spesifik lainnya. Ragam ilmiah versus populer. Ragam ilmiah bersifat lugas, logis, menggunakan kalimat efektif, dan menghindari makna kias atau ganda untuk menjaga objektivitas. Sedangkan ragam populer itu santai, luwes, dan komunikatif, menggunakan bahasa sehari-hari agar menarik dan mudah dipengerti orang awam. Contohnya artikel, blog, berita, atau konten medsos. Jika kita breakdown nih, lebih dalam lagi berdasarkan topik bahasanya, kita akan menemukan keunikan di tiap profesi. Yang pertama, ada ragam hukum, identik dengan kalimat panjang dan lugas untuk memperjelas norma. Ragam jurnalistik, bersifat ringkas, padat, objektif, dan bertujuan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat umum. Ragam sastra menggunakan kata konotatif, subjektif, dan estetis untuk mengunggah perasaan atau imajinasi pembaca. Lalu yang terakhir ada ragam sosial dan fungsional atau profesional, disesuaikan dengan lingkungan kerja, status sosial, atau profesi tertentu seperti kedokteran, agama, teknologi. Akhirnya kita sampai pada akhir pembahasan kita. Setelah memahami begitu banyak jenis ragam bahasa, mari kita renungkan slogan yang paling sering kita dengar sejak kecil. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah baik dan benar itu adalah dua hal yang sama? Ternyata tidak. Jadi, maksud dari baik sini adalah berarti kita mampu menyesuaikan pilihan ragam berbahasa kita secara serasi dan tepat sesuai dengan situasi, kondisi, serta dengan siapa kita berbicara. Berbicara santai dengan teman di warung kopi adalah bahasa yang baik untuk situasi tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan berbahasa Indonesia dengan benar? Berarti kita tunduk dan taat pada kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku, baik secara ejaan, tata bunyi, maupun struktur kalimatnya. Apa sih tantangan yang kita hadapi sekarang, yaitu menghindari interferensi bahasa daerah, alih kode atau campur kode, serta bahasa gaul pada situasi resmi. Lalu dengan sebagai pesan penutup, ada satu kutipan menarik dari modul yang mendalam, yaitu tabiat dan tutur kata seseorang menunjukkan asal-usulnya, dan bahasa yang kacau mencerminkan kekacauan pola pikir pemakainya. Mari kita hargai jati diri kita dengan cara merawat bahasa kita, gunakan ragam bahasa yang tepat di tempat yang tepat. Saya, Luna Neira Charles, berterima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan Ibu dosen sekalian untuk mendengarkan presentasi ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.